Apakah bansos sekarang ini yang disalurkan oleh Jokowi di berbagai tempat dan juga disalurkan oleh menteri-menteri itu masuk dalam kategori pork barrel spending ini? Penggunaan anggaran publik untuk kepentingan politik masuk dalam kategori pork barrel spending ya, pengeluaran atau pembiayaan gentong babi. Di dalamnya ada misuse atau penyalahgunaan, kemudian penyalurannya itu shameless, dilakukan secara tidak tahu malu ya. Banyak yang menilai bahwa bansos yang disalurkan menjelang pemilu ini adalah bansos yang dipolitisasi, bahkan dipersonalisasi. Misalnya ada klaim bahwa bansos itu dari Jokowi. Bansos seperti ini atau pork barrel seperti Indonesia ini, dia sebenarnya sebentuk fake populisme ya, atau populisme palsu, kebijakannya pura-pura populis, tapi sebenarnya dia itu sedang membeli suara rakyat dengan uang rakyat. Para politisi di lapangan itu, terutama dalam serangan-serangan fajar, umumnya melakukan vote buying dengan uang sendiri. Sekarang dengan bansos-bansos ini, itu vote buying-nya dilakukan dengan menggunakan uang rakyat. Jadi ini lebih buruk. Di beberapa negara ini sudah dianggap sebagai penyimpangan serius, bahkan dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia bersama saya Harun Hussein. Kali ini kita akan membahas tentang bantuan sosial yang saat ini sedang heboh karena diguyur besar-besaran menjelang pemilu. Apakah ini merupakan sebuah pelanggaran atau bukan? Kita akan membahasnya. Sekarang ini bansos itu menonjol karena beberapa hal ya. Pertama itu karena jumlahnya dinaikkan menjelang pemilu. Jadi semula pagu anggaran untuk perlindungan sosial 476 triliun. Tapi menjelang pemilu ini tiba-tiba ditambah sebanyak 20,5 triliun. Jadi totalnya sekarang ini 496 triliun. Kemudian penyalurannya memilih timing, misalnya bantuan langsung tunai risiko pangan. Ini pengganti BLT El Nino yang disalurkan akhir tahun 2023 yang lalu ya. BLT risiko pangan ini anggarannya yang dipakai itu 11 triliun lebih ya. Dengan sasaran 18,8 juta KPM atau keluarga penerima manfaat ya. Dan disalurkan itu bulan Januari, Februari, dan Maret. 3 bulan, 200.000 per bulan. Tapi dirapel, diserahkan seluruhnya di bulan Februari. Jadi 600.000 diserahkan kepada masing-masing KPM atau keluarga penerima manfaat itu pada bulan Februari atau bulan dilaksanakannya pencoblosan. Kemudian bansos beras yang mestinya sampai Maret 2024 diperpanjang sampai Juni 2024 dan jumlah keluarga penerima manfaatnya itu bertambah menjadi 22 juta KPM. Ada kecurigaan dan ini memang kecurigaan yang wajar ya. Kenapa diperpanjang sampai Juni? Bulan Juni itu adalah dilaksanakannya putaran kedua, yaitu 26 Juni ya, pemungutan suaranya. Selain itu, ada juga kenaikan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, kemudian TNI Polri, dan para pensiunan ya, yang naik per Januari 2024 ini. Penggunaan anggaran publik untuk kepentingan politik masuk dalam kategori pork barrel spending ya, yang merupakan salah satu pelanggaran pemilu, bahkan merupakan salah satu praktik korupsi ya. Karena di dalamnya ada misuse atau penyalahgunaan, kemudian salah satu ciri lainnya itu adalah penyalurannya itu shameless. Jadi penyalurannya dilakukan secara tidak tahu malu ya. Itu salah satu ciri dari pork barrel spending ini atau pork barrel politik ya. Ini adalah istilah yang umum yang ada di berbagai negara ya. Jadi pork barrel ini adalah penggunaan anggaran publik untuk kepentingan partisan. Pork barrel is the allocation of public funds and resources to target electors for partisan political purpose, the practice of allocating government grants for partisan political purpose. Jadi purpose-nya itu, nawaitunya itu yang jadi pembeda apakah dia pork barrel atau bukan. Ini istilah yang mulai muncul di Amerika tahun 1800-an, artinya dana gentong babi. Jadi pengeluaran atau pembiayaan gentong babi. Apakah bansos sekarang ini yang disalurkan oleh Jokowi di berbagai tempat dan juga disalurkan oleh menteri-menteri itu masuk dalam kategori
pork barrel spending ini, orang yang membantah pasti akan mengatakan ini kan sudah ada dalam APBN. Tapi ada kata kunci lain di sana, misalnya timing, faktor timing itu, timing penyaluran. Kita lihat tadi BLT itu disalurkan di Rapel bulan Februari, pencoblosan putaran pertama, dan bansos beras dia seharusnya berakhir Maret, tapi kemudian diperpanjang sampai dengan Juni 2024 ini atau bertepatan dengan pemungutan suara putaran kedua. Banyak yang menilai bahwa bansos yang disalurkan menjelang pemilu ini adalah bansos yang dipolitisasi, bahkan dipersonalisasi. Misalnya ada klaim bahwa bansos itu dari Jokowi. Kemudian dalam penyalurannya itu ada bansos yang ditempeli stiker misalnya, ada beras yang ditempeli stiker, dan berbagai indikasi-indikasi lainnya yang mengarah ke sana. Kalau di total jumlah bansos yang disalurkan tahun 2024 ini dengan adanya tambahan sebesar 20 triliun itu, jumlahnya sudah menjadi lebih tinggi daripada bansos yang disalurkan pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Apakah virus elektabilitas ini lebih serius daripada masalah virus COVID? Pertanyaannya kan di situ ya. Memang ada yang mengaitkan bahwa bansos ini digunakan untuk mempush elektabilitas Prabowo Gibran yang konon mentok di angka sekitar 43 atau 44% ya. Angka yang sama sebenarnya dengan jumlah suara yang diraih oleh Prabowo Subianto tahun 2019 yang lalu. Waktu itu Prabowo mendapatkan 44,5%, Jokowi mendapatkan 55,5%. Nah, sekarang dia mentok di angka itu dan tidak kunjung naik, padahal semua resources sudah berada di belakang pasangan ini. Di beberapa negara ini sudah dianggap sebagai penyimpangan serius, bahkan dianggap sebagai tindak pidana korupsi ya. Misalnya di Australia, di negara tetangga kita, dimulai dari negara bagian New South Wales, itu yang ibu kotanya Sydney, itu sudah lama dipersoalkan oleh ICAC ya, Independent Commission Against Corruption ya. ICAC itu menyatakan bahwa tindakan pork barrel ini bisa dipidana, jadi dia dimasukkan, dikelompokkan dalam tindak pidana korupsi. Padahal di sana itu penggunaan anggaran itu, misuse-nya itu tidak sevulgar Indonesia ya. Di sana itu ada anggaran-anggaran memang yang diberikan kepada misalnya anggota legislatif tertentu yang kemudian itu digunakan untuk daerah pemilihannya atau untuk menservis konstituennya. Nah, di kita ini itu anggarannya langsung diserahkan besar-besaran dan dilakukan secara populis ya. Tapi banyak yang bilang bahwa bansos seperti ini atau pork barrel seperti Indonesia ini dia sebenarnya sebentuk fake populisme ya, atau populisme palsu. Kebijakannya pura-pura populis, tapi sebenarnya dia itu sedang membeli suara rakyat dengan uang rakyat. Di Australia sudah dilakukan survei dan 80% warga Australia itu menyatakan bahwa pork barrel itu adalah sebentuk korupsi. Jadi emang bansos itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik partisan, karena itu sama saja dengan berkampanye pakai uang rakyat ya. Bahkan ini adalah sebentuk politik uang atau vote buying, money politics yang sangat buruk ya. Para politisi di lapangan itu, terutama dalam serangan-serangan fajar, umumnya melakukan vote buying dengan uang sendiri. Sekarang dengan bansos-bansos ini, itu vote buyingnya dilakukan dengan menggunakan uang rakyat. Jadi ini lebih buruk sebenarnya bentuknya. Dia per definisi bisa masuk dalam kategori vote buying ya. Tahu pembelian suara, dan di Undang-Undang Pemilu kita, vote buying itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori pidana pemilu ya. Dan indikasi bahwa politisasi bansos itu terjadi dan personalisasi bansos itu terjadi, itu sudah sangat viral ya. Beberapa menteri bahkan berpidato terbuka terang-terangan dan menyatakan kepada penerima bansos itu bahwa bansos ini dari siapa? Dari Jokowi. Jadi rakyat disuruh berterima kasih kepada Jokowi atas bansos yang diberikan. Padahal bansos itu adalah uang negara, uang rakyat. Dari pajak-pajak rakyat, juga dari taxpayer. Kita rakyat Indonesia ini kan membeli apa saja sudah ada pajaknya ya. Artinya itu uang kita semua. Kenapa diklaim? Ini problem etika yang sangat serius ya, etika pemerintahan yang sangat serius dan tidak bermoral. Dan sudah banyak beredar meme atau sindiran-sindiran di media sosial misalnya, bahwa berutang atas nama negara, tapi membagi bansos atas nama pribadi. Ini kan sebenarnya ironis ya. Tapi menurut saya benar kata
Komisi Anti Korupsi di Australia itu bahwa sebenarnya pork barrel ini bukan semata-mata soal integritas, bukan semata-mata soal moral penyelenggara negara yang pelanggaran etika. Dia sebenarnya termasuk kategori korupsi ya. Yang memberi nama BLT pertama kali itu adalah SBY ya. Dulu awalnya diberikan sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM. Kemudian namanya berubah jadi BLSM, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, yang kemudian banyak dipelesetkan oleh oposisi waktu itu, para politisi PDIP termasuk Jokowi, sebagai balsem. Jadi Jokowi dulu adalah penentang BLT. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Apanya? Saya nggak ngerti tepat atau nggak tepat, tapi saya diberikan untuk usaha-usaha produktif yang ada di rakyat. Ini ngefeknya akan lebih bagus. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang melanjutkan program bantuan langsung tunai atau BLT era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dulu dihina-hina BLT kita, betul? Apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara, betul? Dan sejak era SBY memang bantuan-bantuan BLT ini sudah menjadi persoalan serius juga yang disorot juga oleh partai-partai oposisi waktu itu karena anggarannya cenderung naik menjelang pemilu. Dan saya juga pernah secara khusus menulis topik ini dalam buku saya Pemilih Indonesia. Dulu masalah ini dikritik oleh pimpinan dua lembaga yaitu Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Anggota BPK Rizal Jalil itu dalam sebuah acara dia mengungkapkan pos belanja APBN yang potensial disalahgunakan untuk kepentingan politik yaitu dana bansos dan dana hibah. Dan dia menyatakan di APBN 2007 sampai 2010 itu jumlahnya 300 triliun. Jadi di sini dia menyatakan orang yang sedang berkuasa bisa dengan leluasa mendesain dana APBN untuk kepentingan politiknya. Itu disampaikan Rizal Jalil dalam Seminar Nasional Akuntabilitas Dana Politik di Indonesia ya, di Hotel Sangrila waktu itu pada akhir November 2011. Kemudian waktu itu Ketua KPK Busro Mukodas juga menyatakan persoalan yang sama. Dia waktu itu memerinci ya, dia menyatakan total dana bansos 300,94 triliun. Dana bansos di pusat 252,48 triliun, sedangkan dana bansos di daerah 48,46 triliun. Jadi sebenarnya sudah benar dulu persoalan ini disikapi oleh BPK dan KPK karena bau-baunya ini agak fishy ya, agak amis, berbau abuse of power dan penyalahgunaan anggaran atau misuse ya. Pork barrel ini menurut sebagian aktivis anti korupsi adalah semacam perampokan uang negara ya, secara legal tapi legal karena dia ada dalam APBN, dibahas dan disetujui pemerintah bersama dengan DPR. Tapi penggunaannya dilakukan secara misuse atau disalahgunakan untuk kepentingan politik partisan. Jadi ke depan persoalan bantuan sosial atau kebijakan-kebijakan populis seperti bansos ini memang harus diatur lebih ketat. Guideline-nya harus diperketat sehingga tidak disalahgunakan. Dia juga sudah perlu diatur ke dalam tindak pidana vote buying atau pembelian suara yang kita sering sebut sebagai money politics. Karena dia sebenarnya sejatinya sebentuk praktek vote buying. Dan lebih buruknya, vote buying itu menggunakan uang rakyat, uang negara, dan digunakan untuk membeli suara rakyat untuk kepentingan politik partisan. Baik, begitu dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.